Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Kak. Baik, ya. Saya sedang di remote area nih, jadi mungkin nanti kalau sinyal tidak stabil saya pindah ke HP ya. Kita lanjutkan kuliah kita untuk minggu ini. Kita masih akan bahas mengenai metabolomik ya, tapi kita akan eh, fokuskan kepada beberapa hal yang lebih teknis. Jadi kita akan membahas lebih detail mengenai kalau kita sedang bekerja atau nanti bekerja dengan Metabolomics ya, itu workflow-nya seperti apa? Oh, ini salah nih ya. Workflow. Eh, udah saya foto. Nah, jadi kita akan bahas mengenai bagaimana memulai ya untuk melaksanakan teknik Metabolomics ini, baik itu mulai dari eh, pengambilan sampel, kemudian nanti perlu nggak ada treatment sampel ya, kemudian sampai menjadi data dan kita proses untuk menjawab. Sekali lagi, kalau kita mau menggunakan suatu teknik itu kan berarti kita harus tahu sebelumnya output dari teknik teknik yang akan kita gunakan dalam bagian penelitian kita itu bagaimana bisa betul-betul optimal mensupport ya atau mendukung pemecahan hipotesis yang ingin kita raih. Nah, ini yang sering berkali-kali tiba-tiba mahasiswa itu mengajukan topik metabolomik itu tanpa tahu research question-nya seperti apa. Jadi penelitian apapun itu ya, teknik apapun itu yang akan digunakan, nanti mau pakai markah molekuler, mau pakai metabolomik maupun teknik-teknik yang lain, itu yang pertama kali kita harus tahu ya tentunya adalah biological question ya. Jadi apa itu ya yang ingin kita jawab dari suatu percobaan gitu kan, yang kemudian kita memutuskan untuk menggunakan satu teknik gitu. Jadi harus ke sana. Nah, misalkan gitu ya, misalkan kalau kita bicara keragaman gitu ya, kita ingin melihat keragaman antar genotipe lebih dalam. Nah, kalau begitu berarti kita bisa lanjutkan dengan mengambil semua sampel yang kita punya, kemudian kita analisis kan begitu kan. Tapi kalau kita sudah lebih fokus, misalkan kita ingin mengkonfirmasi atau kita ingin tahu lebih detail mengenai apa sih yang menyebabkan beras ya. Beras itu ada yang rasanya wangi, ada yang tidak gitu kan. Nah, itu kita harus tahu dulu kira-kira wangi tidaknya itu pada proses mana begitu. Lebih detail lagi, apakah kita lihat misalkan beras yang kita tanak dengan lama waktu penanakan atau tiap varietas itu ternyata ada bedanya begitu kan. Padahal kalau sedang jadi beras kok nggak ada bedanya rasanya gitu kan. Nah, pada tahap mana dia akan berbeda segala macam. Nah, di situ-situlah kita harus tahu terlebih dahulu sebelum menggunakan teknik ini gitu. Yang saya tahu misalkan mahasiswa kami yang di bawang merah begitu ya. Di bawang merah itu tiba-tiba dia menggunakan teknik metabolomics ya, diambil di umbi yang dipanen begitu. Tiba-tiba umbi yang dipanen itu semua di metabolomikan gitu, dianalisis gitu dengan GC. Kemudian saya tanya, "Loh, apa yang mau dijawab?" gitu kan. Ini Pak, kita mau melihat perbedaan antara yang tahan Spodoptera ya, Spodoptera itu ulat geraya itu dan tidak begitu. Nah, berarti konsepnya belum dapat gitu karena kalau kita bicara ketahanan terhadap ulat geraya pada bawang merah, yang mana ulat geraya itu menginfeksi pada bagian daun begitu kan, maka kita harus ambil ya atau kita desain tanaman kita itu akan diambil pada
fase daun di mana ulat gerak itu biasanya menyerang gitu. Nah, itu yang kita perlu kehati-hatian ya. Jadi kita setup penelitian kita, buat pertanyaannya yang ingin dijawab apa, kemudian kita baru gunakan tekniknya begitu ya. Jadi, sekali lagi tidak tiba-tiba diambil karena beda antara DNA dengan, metabolit ini adalah kalau DNA itu diambil pada bagian apapun akan sama, sementara kalau kita bicara metabolit ini tentunya, dia akan sangat spesifik jaringan ya, bahkan jaringan pada suatu waktu tertentu, di mana itulah, kenapa kemudian teknik metabolik ini kemudian menjadi, potensial untuk dimanfaatkan, begitu kira-kira. Nah itu ya. Jadi sekali lagi, harus pintar-pintar kita mendesain ya suatu rancangan penelitian berbasis teknik apapun, dalam hal ini tentunya teknik, metabolomi. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing? Apakah sudah terbayang misalkan